Gelagat aneh pelaku penusukan Imam Musalla di Jakarta hingga meninggal. Gelagat aneh pelaku penusukan Imam Musalla Uswatu Hasanah, Muhammad Saidi, 71, hingga meninggal dunia, diceritakan seorang saksi mata. Diketahui, sesepuh dan juga Imam Musalla Uswatu Hasanah di Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Muhammad Saidi meninggal usai ditusuk orang tak dikenal, OTK, saat hendak salat subuh, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Saksi mata yang juga jemaah salat subuh, Hasan Basri, 72, mengungkap gelagat aneh yang ditunjukkan terduga pelaku saat ia tiba di musala. Saya sebelum naik ke atas lantai 2 buat salat subuh ada orang lagi duduk di sebelah masjid. Ada tempat duduk tuh, dia duduk sambil menunduk ke bawah kepalanya, kata Hasan Basri ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Namun saat itu Hasan sama sekali tak menaruh curiga berlebih dengan pria tersebut meskipun gelagatnya cukup aneh. Karena kadang ya biasanya ada yang duduk di situ biasalah istirahat. Tapi kan orang biasa duduk main HP, tapi ini enggak, dia nunduk aja. Gak pakai tas, gak apa, ujar Hasan. Seingat Hasan, pria tersebut berusia sekitar di atas 30 tahunan. Ia pun memastikan pria itu bukanlah warga sekitar karena tak pernah melihat sebelumnya. Pakaiannya enggak rapih, kaosnya udah agak bule, warnanya antara biru atau hitam. Celana pendek, lipatannya belang, tuturnya. Saat peristiwa penusukan yang terjadi di tempat wudhu Musalla Uswatun Hasanah memang tidak ada saksi yang melihat. Namun detik-detik saat terduga pelaku melarikan diri seusai menusuk korban pun terekam CCTV yang terpasang di lokasi. Jemaah salat subuh geger. Jemaah salat subuh di Musalla Uswatun Hasanah, Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, geger setelah mendengar teriakan maling dari sekitar area musala. Setelah ditelusuri, teriakan maling tersebut berasal dari Muhammad Saidi, 71, sesaat setelah azan subuh berkumandang. Muhammad Saidi yang merupakan sesepuh sekaligus imam musala itu ternyata mengalami insiden tak mengenakan, ia ditusuk orang tak dikenal, OTK, saat sedang mengambil wudhu. 2 kali, Saidi meneriakkan kata, maling, maling, sehingga para jemaah yang bersiap salat subuh berjemaah langsung berbondong-bondong turun ke arah suara berasal yakni ke bagian tempat wudhu. Pas saya dan para jemaah pada turun, kita ngelihat Pak Ustaz sudah berdarah di bajunya, kata Supriyadi, jemaah musala yang berada di lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024, pagi. Meski kondisi baju korban berlumur darah dari bagian belakang kanannya, Saidi sama sekali tak terlihat kesakitan. Bahkan, korban mengaku tak menyadari jika baru saja ditusuk oleh pelaku yang hingga kini masih misterius identitasnya. Korban enggak pingsan, dia malah sempat bilang kirain ditonjok ternyata ditusuk, kata Supriyadi. Saat itu, korban pun masih sanggup berjalan pulang ke rumahnya yang masih berada di area musala. Setelah kejadian dia jalannya juga normal, dikiranya juga cuma luka ringan aja makanya dia masuk ke dalam rumah, kata Supriyadi. Supriyadi mengatakan, saat itu para jemaah memang fokus ke kondisi korban tanpa ada yang berusaha mengejar pelaku. Karena melihat kondisi korban tak merasa kesakitan berarti, para jemaah kemudian melaksanakan salat subuh. Sementara itu, ternyata oleh keluarganya korban dilarikan ke RS Gerak Kedoya yang tak jauh dari kediamannya. Betapa kagetnya warga saat mengetahui ternyata sang imam musala meninggal dunia setelah mendapatkan upaya perawatan di rumah sakit usai peristiwa tersebut. Jemaah salat subuh geger, imam musala ditusuk OTK, sempat teriak maling. Jemaah salat subuh di Musalla Uswatun Hasanah, Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, geger setelah mendengar teriakan maling dari sekitar area musala. Setelah ditelusuri, teriakan maling tersebut berasal dari Muhammad Saidi, 71, sesaat setelah azan subuh berkumandang. Muhammad Saidi yang merupakan sesepuh sekaligus imam musala itu ternyata mengalami insiden tak mengenakan, ia ditusuk orang tak dikenal, OTK, saat sedang mengambil wudhu. 2 kali, Saidi meneriakkan kata, maling, maling, sehingga para jemaah yang bersiap salat subuh berjemaah langsung berbondong-bondong turun ke arah suara berasal yakni ke bagian tempat wudhu. Pas saya dan para jemaah pada turun, kita ngelihat Pak Ustaz sudah berdarah di bajunya, kata Supriyadi, jemaah musala yang berada di lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024, pagi.
Meski kondisi baju korban berlumur darah dari bagian belakang kanannya, Saidi sama sekali tak terlihat kesakitan. Bahkan, korban mengaku tak menyadari jika baru saja ditusuk oleh pelaku yang hingga kini masih misterius identitasnya. Korban enggak pingsan, dia malah sempat bilang kirain ditonjok ternyata ditusuk, kata Supriyadi. Saat itu, korban pun masih sanggup berjalan pulang ke rumahnya yang masih berada di area musala. Setelah kejadian dia jalannya juga normal, dikiranya juga cuma luka ringan aja makanya dia masuk ke dalam rumah, kata Supriyadi. Supriyadi mengatakan, saat itu para jemaah memang fokus ke kondisi korban tanpa ada yang berusaha mengejar pelaku. Karena melihat kondisi korban tak merasa kesakitan berarti, para jemaah kemudian melaksanakan salat subuh. Sementara itu, ternyata oleh keluarganya korban dilarikan ke RS Gerak Kedoya yang tak jauh dari kediamannya. Betapa kagetnya warga saat mengetahui ternyata sang imam musala meninggal dunia setelah mendapatkan upaya perawatan di rumah sakit usai peristiwa tersebut. Pelaku terekam CCTV. Warga pun kemudian memutar rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memang tidak merekam saat peristiwa penusukan terjadi, namun hanya merekam seorang pria terduga pelaku yang lari ke arah jalan raya. Kejadiannya kan sekitar jam 4.37 sampai pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Nah, kita putar rekaman CCTV di menit itu dan ada orang yang di luar nalar dan asumsi kita itu pelakunya karena dia lari keluar. Kalau orang biasa kan gak mungkin lari, papar Supriyadi. Saat ini, jenazah Saidi pun dibawa ke RS Polri untuk menjalani otopsi. Terkait kasus ini, Kapolsek Kebonjeruk, Kompol Sutrisno mengaku telah membentuk tim gabungan dengan Polres Jakarta Barat. Pelaku masih kami lidik, masih kami cari. Kami bekerja sama juga dengan Polres Jakarta Barat untuk identifikasi pelaku, kata Kapolsek. Seorang jemaah musala Uswatun Hasanah mengungkapkan ada gelagat aneh dari seorang pria tak dikenal yang kemudian menusuk Muhammad Saidi, 71, selaku imam musala tersebut. Hal itu disampaikan Hasan Basri, 72, yang saat kejadian turut menjadi jemaah salat subuh di musala Uswatu Hasanah yang berlokasi di Pesing Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya sebelum naik ke atas lantai 2 buat salat subuh ada orang lagi duduk di sebelah masjid. Ada tempat duduk tuh, dia duduk sambil menunduk ke bawah kepalanya, kata Hasan Basri ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Namun saat itu Hasan sama sekali tak menaruh curiga berlebih dengan pria tersebut meskipun gelagatnya cukup aneh. Karena kadang ya biasanya ada yang duduk di situ biasalah istirahat. Tapi kan orang biasa duduk main HP, tapi ini enggak, dia nunduk aja. Gak pakai tas, gak apa, ujar Hasan. Seingat Hasan, pria tersebut berusia sekitar di atas 30 tahunan. Ia pun memastikan pria itu bukanlah warga sekitar karena tak pernah melihat sebelumnya. Pakaiannya enggak rapih, kaosnya udah agak bule, warnanya antara biru atau hitam. Celana pendek, lipatannya belang, tuturnya. Saat peristiwa penusukan yang terjadi di tempat wudhu musala Uswatun Hasanah memang tidak ada saksi yang melihat. Namun detik-detik saat terduga pelaku melarikan diri seusai menusuk korban pun terekam CCTV yang terpasang di lokasi. Mengira hanya dipukul, Hasan mengatakan saat kejadian korban sama sekali tak mengira dirinya sempat ditusuk oleh pelaku. Pas dia lagi ambil wudhu, dia teriak orang itu lari, dia nguber ke jalan. Saya tanya dari atas ada apa bang, dia bilang, saya ditabok. Saya tanya lagi mana, dia jawab kabur keluar, papar Hasan. Hasan mengatakan bahwa korban baru sadar tubuh bagian belakangnya ditusuk ketika diberitahu oleh anak-anaknya yang keluar dari rumah usai mendengar teriakan korban. Anak-anaknya sempat mau kejar pelaku tapi karena korban udah berdarah jadi fokus nolong. Tapi korban enggak pingsan, gak apa, tuturnya. Setelah korban dibawa ke rumah dan lukanya dibersihkan, oleh pihak keluarga ia dibawa ke RS Gerak Kedoya menggunakan sepeda motor. Karenanya, ia kaget saat mendengar korban akhirnya meninggal dunia. Imam musola di Kebonjeruk, Jakarta Barat tewas usai ditusuk pria misterius saat hendak sholat subuh. Korban yang bernama Muhammad Saidi ditusuk di tempat wudhu musola Uswatun Hasanah yang masih berada di area tempat tinggalnya. Saat kejadian tak ada seorang pun yang melihat peristiwa itu lantaran jemaah berada di lantai 2 musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para jemaah hanya mendengar korban berteriak maling sebanyak 2 kali.
Menurut keterangan para jemaah, korban awalnya mengira hanya dipukul oleh pelaku lantaran ia sama sekali tak merasakan kesakitan. Korban baru menyadari menjadi korban penusukan di bagian belakang tubuhnya ketika bajunya berlumuran darah dan akhirnya dibawa pihak keluarga ke rumah sakit terdekat. Namun setelah beberapa jam kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Kalau Ustaz Saidinya enggak, langsung masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke rumah. Saya langsung masuk ke rumah, terus dulu sama keluarganya tuh, tanpa bersih-bersih lukanya apa segala macam. Meninggalnya jam berapa, Bang? Kalau saya tahunya malah sekitar 7:30, karena saya pikir kemarin pas tadi kejadian itu orang masih segar, sehat-sehat tuh, nggak jatuh dulu, nggak apa. Saya pikir malah nggak separah ini gitu. Saya pikir cuma luka ringan aja, karena memang sempat ngomong, oh gue pikir gue ditonjok, ternyata gue ditusuk. Berarti kan itu orang masih sehat walafiat, masih sehat, sempat buka baju, nunjukin. Detik-detik saat terduga pelaku melarikan diri seusai menusuk korban terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Namun warga sekitar tak ada yang mengenali sosok pelaku. Saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani otopsi dan polisi pun masih berusaha mengungkap kasus ini. Jemaah salat subuh geger, Imam Musala ditusuk OTK, sempat teriak maling. Jemaah salat subuh di Musala Uswatun Hasanah, Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, geger setelah mendengar teriakan maling dari sekitar area musala. Setelah ditelusuri, teriakan maling tersebut berasal dari Muhammad Saidi, 71, sesaat setelah azan subuh berkumandang. Muhammad Saidi yang merupakan sesepuh sekaligus imam musala itu ternyata mengalami insiden tak mengenakan, ia ditusuk orang tak dikenal, OTK, saat sedang mengambil wudhu. 2 kali, Saidi meneriakkan kata, maling, maling, sehingga para jemaah yang bersiap salat subuh berjemaah langsung berbondong-bondong turun ke arah suara berasal yakni ke bagian tempat wudhu. Pas saya dan para jemaah pada turun, kita ngelihat Pak Ustaz sudah berdarah di bajunya, kata Supriyadi, jemaah musala yang berada di lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024, pagi. Meski kondisi baju korban berlumur darah dari bagian belakang kanannya, Saidi sama sekali tak terlihat kesakitan. Bahkan, korban mengaku tak menyadari jika baru saja ditusuk oleh pelaku yang hingga kini masih misterius identitasnya. Korban enggak pingsan, dia malah sempat bilang kirain ditonjok ternyata ditusuk, kata Supriyadi. Saat itu, korban pun masih sanggup berjalan pulang ke rumahnya yang masih berada di area musala. Setelah kejadian dia jalannya juga normal, dikiranya juga cuma luka ringan aja makanya dia masuk ke dalam rumah, kata Supriyadi. Supriyadi mengatakan, saat itu para jemaah memang fokus ke kondisi korban tanpa ada yang berusaha mengejar pelaku. Karena melihat kondisi korban tak merasa kesakitan berarti, para jemaah kemudian melaksanakan salat subuh. Sementara itu, ternyata oleh keluarganya korban dilarikan ke RS Gerak Kedoya yang tak jauh dari kediamannya. Betapa kagetnya warga saat mengetahui ternyata sang imam musala meninggal dunia setelah mendapatkan upaya perawatan di rumah sakit usai peristiwa tersebut. Pelaku terekam CCTV. Warga pun kemudian memutar rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memang tidak merekam saat peristiwa penusukan terjadi, namun hanya merekam seorang pria terduga pelaku yang lari ke arah jalan raya. Kejadiannya kan sekitar jam 4.37 sampai pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Nah, kita putar rekaman CCTV di menit itu dan ada orang yang di luar nalar dan asumsi kita itu pelakunya karena dia lari keluar. Kalau orang biasa kan gak mungkin lari, papar Supriyadi. Saat ini, jenazah Saidi pun dibawa ke RS Polri untuk menjalani otopsi. Terkait kasus ini, Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Sutrisno mengaku telah membentuk tim gabungan dengan Polres Jakarta Barat. Pelaku masih kami lidik, masih kami cari. Kami bekerja sama juga dengan Polres Jakarta Barat untuk identifikasi pelaku, kata Kapolsek. Seorang jemaah musala Uswatun Hasanah mengungkapkan ada gelagat aneh dari seorang pria tak dikenal yang kemudian menusuk Muhammad Saidi, 71, selaku imam musala tersebut. Hal itu disampaikan Hasan Basri, 72, yang saat kejadian turut menjadi jemaah salat subuh di Musala Uswatun Hasanah yang berlokasi di Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saya sebelum naik ke atas lantai 2 buat salat subuh ada orang lagi duduk di sebelah masjid. Ada tempat duduk tuh, dia duduk sambil menunduk ke bawah kepalanya, kata Hasan Basri ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024.
Namun saat itu Hasan sama sekali tak menaruh curiga berlebih dengan pria tersebut meskipun gelagatnya cukup aneh. Karena kadang ya biasanya ada yang duduk di situ biasalah istirahat. Tapi kan orang biasa duduk main HP, tapi ini enggak, dia nunduk aja. Gak pakai tas, gak apa, ujar Hasan. Seingat Hasan, pria tersebut berusia sekitar di atas 30 tahunan. Ia pun memastikan pria itu bukanlah warga sekitar karena tak pernah melihat sebelumnya. Pakaiannya enggak rapih, kaosnya udah agak bule, warnanya antara biru atau hitam. Celana pendek, lipatannya belang, tuturnya. Saat peristiwa penusukan yang terjadi di tempat wudhu Musala Uswatun Hasanah memang tidak ada saksi yang melihat. Namun detik-detik saat terduga pelaku melarikan diri seusai menusuk korban pun terekam CCTV yang terpasang di lokasi. Mengira hanya dipukul, Hasan mengatakan saat kejadian korban sama sekali tak mengira dirinya sempat ditusuk oleh pelaku. Pas dia lagi ambil wudhu, dia teriak orang itu lari, dia nguber ke jalan. Saya tanya dari atas ada apa bang, dia bilang, saya ditabok. Saya tanya lagi mana, dia jawab kabur keluar, papar Hasan. Hasan mengatakan bahwa korban baru sadar tubuh bagian belakangnya ditusuk ketika diberitahu oleh anak-anaknya yang keluar dari rumah usai mendengar teriakan korban. Anak-anaknya sempat mau kejar pelaku, tapi karena korban udah berdarah jadi fokus nolong. Tapi korban enggak pingsan, gak apa, tuturnya. Setelah korban dibawa ke rumah dan lukanya dibersihkan, oleh pihak keluarga ia dibawa ke RS Gerak Kedoya menggunakan sepeda motor. Karenanya, ia kaget saat mendengar korban akhirnya meninggal dunia.